Catatan kinerja Mendikbud Nadiem Makarim. Kinerja Nadiem disorot, Prabowo harus pilih sosok yang paham pendidikan. Semua calon-calon menteri itu kenapa butuh waktu yang cukup lama, karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full, ya, yang bagaimana harus yang terbaik yang bisa menggabungkan antara eksekusi program, menangkap visi misi Astacita, dan tentunya memahami bagaimana pemerintahan dari segi birokrasi itu harus berjalan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu menyentil kinerja Nadiem. Apa kata JK? Kritikan itu disampaikan saat JK menjadi pembicara diskusi bertema pendidikan disiarkan di kanal YouTube TV Parlemen. Awalnya JK mengulas tokoh-tokoh pendidikan di RI. Kalau perusahaan CEO namanya, dari daftar siapa Menteri Pendidikan selama ini. Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, mendirikan Taman Siswa. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyib, Daud Yusuf, Fuad, semua orang hebat di bidang pendidikan. JK menyebutkan tokoh-tokoh itu memiliki latar belakang kuat di bidang pendidikan. Dia juga mengulas Menteri Pendidikan terakhir sebelum Nadiem, Anies Baswedan. Ada Pak Juwono, Abdul Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Anies Rektor Universitas Paramadina, katanya. JK lalu menyentil kinerja Nadiem selama menjabat di Kemendikbudristek. Menurutnya, Nadiem jarang mengecek permasalahan ke daerah-daerah dan jarang ke kantor. Akan daripada semua pendidikan itu, ada orang, the man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO. Dari daftar, saya tadi pagi kebetulan coba cari, siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, Dewan Taman Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyib, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor ITS, ada Anies, Direktur Pramadina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Mula-mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian sekarang paling panjang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan? Minta maaf ya. Karena saya minta ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk karena bagaimana berapa anggaran dikasih kalau CEO-nya begini. Ada kemudian Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman guru, bidang pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. JK kemudian mengibaratkan kementerian seperti perusahaan di mana pimpinan atau CEO sebagai tonggaknya. Ini kementerian, namanya sekarang panjang, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, luas sekali, banyak sekali, malah dipimpin orang yang jarang ke kantor, ujar JK. Minta maaf ya, karena saya minta ketemu tapi ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang ke depan jangan begitu pilih menteri. Karena bagaimana, berapa puluh anggaran dikasih kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi, terang JK. Kinerja Nadiem disorot, Prabowo harus pilih sosok yang paham pendidikan. Banyaknya persoalan yang terjadi di dunia pendidikan nasional, membenarkan pendapat publik bahwa kinerja Mendikbudristek, Nadiem Makarim, tidak becus. Mulai persoalan guru honorer hingga uang kuliah tunggal, UKT, di perguruan tinggi yang begitu semrawut. Berkenaan dengan itu, pemerhati pendidikan dari Fox Point Indonesia, Indra Charismiaji, menilai perlu dilakukan evaluasi pada kementerian yang kini dinakodai Nadiem Makarim itu.
Apakah dengan mengganti mantan bos Gojek Indonesia itu atau evaluasi menyeluruh di tubuh Kemendikbudristek, terutama pada pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Pak Prabowo butuh figur yang memahami betul kondisi pendidikan di Indonesia, apa problemnya, dan bagaimana solusinya. Dalam berita mengatakan Nadiem Makarim minta tambahan anggaran 26,4 triliun rupiah untuk tahun 2025. Usulan itu disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat kerja, Raker, bersama Komisi X DPR RI, dengan agenda RKA KLTA 2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Nadiem menilai perlu mengajukan usulan tambahan anggaran 26,4 triliun rupiah. Kami masih optimis bahwa anggaran kami akan ditambahkan, karena begitu banyak program dan kepentingan yang masih harus dipenuhi, termasuk komitmen wajib seperti PIP, KIPK, dan tunjangan guru dan dosen. Semoga saja semua yang diharapkan JK tercapai sesuai harapan Indonesia Emas.